Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi baik untuk setiap kita. Mari sambut hari dengan penuh ucapan syukur. Dan jangan lupa untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, yaitu sukacita, damai sejahtera, berkat, dan segala janji-janjinya pasti akan genap dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Karena sabdanya adalah harus yang pertama dan terutama kita baca, kita renungkan untuk menuntun kehidupan kita berjalan pada kebenarannya, berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan kekal. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita melihat kondisi dunia tidak semakin baik, kondisi dunia tidak semakin kondusif, karena firman sudah mengatakan dengan jelas bahwa dunia akan hancur, dunia akan musnah, bumi yang lama akan diganti dengan bumi yang baru. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman juga berkata, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, selama kita hidup, kita harus menentukan pilihan kepada siapa kita harus berkumpul dan kepada golongan apa kita harus bergaul. Karena pergaulan menentukan pembangunan yang namanya karakter dalam kehidupan kita. Dan itu pun menentukan kehidupan kita ke depan. Karena firman Tuhan berkata begini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Di dalam kitab 1 Korintus, pasal yang ke-15 ayat 33, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas bahwa janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, sebaik-baiknya kita hidup jika kita hidup bergaul dengan orang-orang jahat, maka niscaya kita akan menjadi jahat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, emas yang baru ditambang tidak mungkin bisa langsung dijual dengan nilai dan harga yang tinggi. Harganya tidak terlalu mahal, walaupun emas harus diproses, dibakar berkali-kali dengan api yang sangat tinggi suhunya untuk memisahkan antara kotoran dan emas murni. Proses yang begitu menyakitkan, proses yang begitu panas, membuat kotoran dapat dipisahkan dari emas murni, sehingga emas akan bernilai sangat mahal. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Kalau segala kebaikan yang kita lakukan, tiba-tiba dari satu komunitas yang baik, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan kita keluar dari komunitas itu karena rasa kecewa, mungkin karena rasa tidak cocok, tidak sepaham, atau mungkin ada rasa iri hati yang tiba-tiba muncul, atau bahkan kita merasa disakiti, dan kita akhirnya pergi ke komunitas yang baru. Ternyata komunitas itu berisi orang-orang jahat. Dari pergaulan yang baik, kita bertransformasi, bergaul dengan orang-orang jahat. Segala hal yang baik itu akan berubah menjadi hal yang buruk, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Maka saudaraku terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin orang baik bisa bergaul dengan orang yang jahat. Orang jujur tidak mungkin bisa bersama dengan orang penipu. Begitu juga sebaliknya. Penipu tidak akan pernah tahan bergaul dengan orang jujur. Orang jahat tidak akan pernah bisa tahan bergaul dengan orang baik. Karena apa? Itu adalah satu hal yang kontra, yang bertentangan. Karena firman Tuhan juga berkata, terang dan gelap tidak mungkin bisa bersatu. Maka dikatakan, saudaraku, sebaik-baiknya orang, di saat dia bergaul dengan orang-orang dengan perangai yang buruk, perilaku yang jahat, maka orang itu akan menjadi pribadi yang berperangai buruk dan perilaku jahat pada akhirnya. Begitu juga dengan orang jahat, sejahat-jahatnya orang, tapi dia mau datang kepada Tuhan, mau dibentuk dan diubahkan, berkumpul, bersatu dengan orang-orang baik, maka orang-orang itu yang tadinya begitu jahat dengan segala macam tipu dayanya akan mampu diubahkan menjadi orang-orang yang baik, lagi benar.
Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk menyadari bahwa jauhi pergaulan yang jahat, jauhi pergaulan yang buruk, jauhi orang-orang yang jahat, jauhi orang-orang yang buruk. Karena itu akan merusak kebahagiaanmu, sukacitamu, kehidupanmu. Terlebih orang-orang yang bermuka dua. Di hadapan kita berperilaku begitu manis, begitu rupa. Tapi sesungguhnya di belakang kita, orang-orang itu akan menghabisi kita dengan segala perkataan dan tipu dayanya. Maka di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 ini ditulis dengan satu pesan yang sangat keras. Janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa pribadi yang baik itu dapat bertahan terus-menerus di tengah-tengah orang-orang yang berakhlak buruk, maka itu adalah sesuatu yang salah. Jangan tertipu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita berjuang, mari kita terus berjuang, mari kita terus berdiri di atas dasar kebaikan. Bahkan firman Tuhan berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Orang Kristen tidak boleh kejahatannya diketahui semua orang. Orang Kristen tidak boleh tipu dayanya diketahui semua orang. Karena apa? Karena memang di dalam kekristenan tidak boleh lagi orang berbuat jahat, tidak boleh lagi ada tipu daya, tidak boleh ada lagi segala sesuatu yang buruk. Semuanya sudah diubahkan, semua sudah dibuang, semua sudah diganti dengan yang baik lagi benar, yang berasal daripada Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari jaga hatimu, jaga imanmu, jaga pergaulanmu, jaga persekutuanmu untuk tetap berkumpul dengan orang-orang baik lagi benar, sehingga hidupmu akan terus baik lagi benar. Jangan mau tertipu oleh segala kemanisan perkataan seseorang yang tidak mengenal Tuhan, atau bahkan mereka-mereka yang seolah-olah mengenal Tuhan, seolah hidup dalam Tuhan, tapi penuh dengan tipu daya dan nafsu jahat dalam kehidupannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada, saya Reverend Muhammad Paulus M. Tambunan mengajak setiap kita untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan, untuk terus bertahan dalam kebaikan demi kebaikan. Ingat, air yang bersih di saat diberi satu noda kotor, maka air itu akan menjadi kotor dan sangat sulit untuk membersihkan. Jadi jauhi segala yang jahat, yang kotor, yang membuat hidup kita tidak semakin baik tapi semakin buruk. Dari Trans Batam, saya mengajak setiap kita untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, untuk terus bergaul karib dengan firman, untuk terus menjadikan firman sebagai menu yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Karena firman itu satu-satunya pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Jangan mau ditipu dengan ajaran manusia manapun. Peganglah teguh ajaran daripada Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup. Mari kita terus maju bersama. Mari kita terus menyatakan kebaikan. Sekali lagi, firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita. Janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Jangan mau lagi ditipu. Mari kita melakukan seluruh hidup dalam pergaulan yang baik, sehingga akhlak kita tetap baik sampai dengan Maranatha, menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Shalom.